Sebagaimana yang disampaikan oleh Coach Justin saat Manchester City ditahan imbang oleh Arsenal di Etihad Stadium pada pekan kelima Premier League musim ini, skuad asuhan Pep Guardiola itu disebut sebagai ayam tanpa kepala saat bermain tanpa Rodri dan Kevin De Bruyne. Walaupun kontroversial, pernyataan Coach Justin itu kembali terbukti di pekan ke-6 Premier League musim ini. Bertandang ke St. James Park untuk menghadapi Newcastle United yang sedang tampil kurang konsisten, Manchester City kembali gagal membawa pulang poin penuh. Yuk, simak bagaimana Manchester City gagal meraih kemenangan atas Newcastle United dalam pertandingan pekan ke-6 Premier League musim ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Cedera parah yang dialami oleh Rodri dalam pertandingan antara Manchester City menghadapi Arsenal memang membuat Pep Guardiola pusing 7 keliling. Setelah dilakukan pemeriksaan, gelandang asal Spanyol itu diketahui mengalami cedera ACL yang membuat Rodri akan absen hingga akhir musim 2024-2025 ini. Wajar saja jika Pep Guardiola meluapkan emosinya dengan menendang kursi bangku cadangan Manchester City setelah mengetahui cederanya Rodri, karena sang pemain adalah gelandang andalan The Citizen. Kehadiran Rodri di atas lapangan memang sangat penting bagi Manchester City. Bahkan, Rodri membawa The Citizen tidak terkalahkan dalam 74 pertandingan saat ia bermain. Sebelum akhirnya rekor itu terputus saat City kalah di final FA Cup musim lalu dari Manchester United. Selain cederanya Rodri, absennya Kevin De Bruyne yang juga mengalami cedera dalam pertandingan menghadapi Inter Milan juga membuat lini tengah Manchester City disebut bagaikan ayam tanpa kepala. Sebelum pertandingan pekan ke-6 Premier League musim ini yang mempertemukan Manchester City dan Newcastle United, pelatih The Citizen yakni Pep Guardiola menyampaikan rasa frustasinya. Dengan apa yang Rodri berikan, kami tidak mempunyai pemain yang serupa dengannya. Jika kami tidak menang, itu karena kami kehilangan Rodri, ucap Pep Guardiola dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Newcastle United. Kehadiran Rodri dalam skuad Manchester City memang memberikan tambahan kekuatan yang signifikan, sekaligus kepercayaan bagi Pep Guardiola sebagai pelatih The Citizen. Saat timnya diperkuat oleh Rodri, Pep menyampaikan bahwa tidak ada satu hari pun di tahun-tahun sebelumnya di mana ia tidak merasa percaya diri. Wajar saja, 3 kekalahan yang diderita oleh Manchester City di Premier League musim lalu semuanya terjadi saat Rodri absen karena akumulasi kartu. Saat Rodri bermain, The Citizen tidak pernah kalah di Premier League musim lalu. Absennya Rodri yang sudah dapat dirasakan oleh Manchester City saat menghadapi Arsenal kembali harus dirasakan oleh The Citizen saat bertandang ke St. James Park untuk menghadapi Newcastle United. Ketidakhadiran ex-gelandang Atletico Madrid itu membuat Pep Guardiola mengubah formasi 3-2-4-1 yang biasa ia gunakan menjadi 4-2-3-1. Pep paham betul, lini pertahanan timnya berada dalam bahaya jika terus memaksakan bermain dengan 3 bek saat Rodri absen. Untuk mengisi posisi gelandang bertahan yang ditinggalkan oleh Rodri, Pep Guardiola memutuskan untuk memainkan duet Rico Lewis dan Mateo Kovacic sebagai double pivot dalam pertandingan ini. Walaupun tampil menyerang sejak menit awal pertandingan, Manchester City tampak kesulitan untuk menjebol gawang Newcastle United. Berbagai peluang dan tembakan yang dilakukan oleh para punggawa City seperti Erling Haaland, Ilkay Gundogan, hingga Bernardo Silva masih gagal untuk memecah kebuntuan The Citizen. Upaya Manchester City untuk menjebol gawang Newcastle United yang dikawal oleh Nick Pope akhirnya berbuah hasil di menit ke-35. Berawal dari dribble yang dilakukan oleh Jack Grealish di sisi kiri serangan Manchester City, Grealish melepaskan umpan kepada Josko Gvardiol yang sudah berada di dalam kotak penalti Newcastle United. Kecerdasan Josko Gvardiol dalam mengontrol bola dan menemukan ruang membuat bek asal Kroasia itu berhasil melepaskan tendangan kaki kanan yang menjebol gawang Nick Pope. Setelah kebobolan, Newcastle United berupaya untuk menjebol gawang Manchester City melalui Joelinton dan Harvey Barnes. Namun demikian, penampilan gemilang Ederson Moraes di bawah gawang Manchester City membuat The Magpies gagal mencetak gol di paruh pertama pertandingan. Selain itu, absennya penyerang andalan sekaligus top skor Newcastle United di musim lalu yakni Alexander Isak karena cedera juga membuat skuad asuhan Eddie Howe semakin kesulitan untuk mencetak gol. Memasuki babak kedua, Newcastle United yang tertinggal terus tancap gas untuk menjebol gawang Manchester City yang dikawal oleh Ederson Moraes. Kesempatan emas bagi The Magpies pun terjadi saat Anthony Gordon berhasil melepaskan diri dari lini pertahanan The Citizen dan berhadapan 1-1 dengan Ederson Moraes di kotak penalti City. Dalam situasi 1-1 dengan Anthony Gordon, yang dilakukan oleh Ederson justru melakukan pelanggaran yang menjatuhkan Gordon di kotak penaltinya sendiri. Melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Ederson terhadap Anthony Gordon itu,
Wasit yang bertugas langsung menunjuk titik putih yang menandakan penalti untuk tim tuan rumah. Pelanggaran itu juga membuat Ederson Moraes diganjar kartu kuning oleh wasit. Anthony Gordon yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti Newcastle United berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Penyerang sayap asal Inggris itu melepaskan tendangan ke arah kiri gawang yang tidak mampu ditebak oleh Ederson Moraes. Setelah Newcastle United berhasil menyamakan kedudukan, Pep Guardiola mengambil inisiatif untuk membuat Manchester City tampil lebih menyerang. Pelatih asal Spanyol itu memutuskan untuk memasukkan Phil Foden di menit ke-66 yang menggantikan Ilkay Gundogan. Namun demikian, masuknya Phil Foden tidak kunjung membuat Manchester City kembali mencetak gol. Sebaliknya, Newcastle United yang merasa bisa meraih 3 poin di rumahnya sendiri juga berusaha untuk menembus lini pertahanan The Citizen. Pep Guardiola yang tidak mau timnya kembali kehilangan poin setelah ditahan imbang Arsenal di pekan kelima lalu kembali melakukan pergantian pemain di menit ke-81. Pep menarik keluar Jack Grealish dan Rico Lewis untuk memasukkan Jeremy Doku dan Savinho. Namun tetap saja, Manchester City gagal untuk menjebol gawang The Magpies yang dikawal oleh Nick Pope hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Dengan hasil ini, The Citizen harus puas hanya membawa pulang 1 poin dari pertandingan pekan ke-6 Premier League musim ini yang dimainkan di St. James Park. Walaupun unggul dari aspek penguasaan bola, angka expected goal atau peluang untuk mencetak gol Manchester City lebih rendah dari Newcastle United. Skuad Pep Guardiola hanya memiliki angka expected goal mencapai 0,58, berbanding 1,2 expected goal milik Newcastle United. Catatan itu jelas menandakan bagaimana rapuhnya Manchester City tanpa kehadiran Rodri di lini tengah mereka, yang disebut oleh Coach Justin seperti ayam tanpa kepala. Sebagaimana diketahui, Manchester City dan Newcastle United bertemu sebanyak 4 kali di musim 2023-2024 lalu. 2 pertemuan antara keduanya terjadi di Premier League, sedangkan 2 lainnya terjadi di Carabao Cup dan FA Cup. Dari 4 pertemuan yang terjadi antara kedua tim di musim lalu, The Citizen berhasil meraih 3 kali kemenangan, berbanding hanya 1 pertandingan yang berakhir dengan kemenangan bagi The Magpies. Satu-satunya kekalahan Manchester City dari Newcastle United terjadi di Carabao Cup. Bertemu di ronde ketiga Carabao Cup musim 2023-2024, tim asuhan Pep Guardiola takluk melalui gol sematawayang Alexander Isak. Namun dalam pertandingan itu, Pep Guardiola memutuskan untuk menurunkan sebagian besar pemain cadangannya. Dengan demikian, kekalahan Manchester City dari Newcastle United di Carabao Cup musim lalu terjadi saat The Citizen tidak diperkuat oleh Rodri. Sedangkan pada 3 pertandingan lainnya, Pep Guardiola memainkan Rodri sebagai starter. Atau dengan kata lain, satu-satunya kekalahan City dari Newcastle terjadi saat Rodri absen dari lapangan hijau. Bahkan dari 3 pertandingan melawan Newcastle United yang dimainkannya itu, Rodri berhasil mencatatkan 2 assist, dan 1 kali berhasil terpilih sebagai player of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan itu menurut VoteMob. Dengan hasil imbang ini, Manchester City kini telah mengoleksi 14 poin dari 6 pertandingan yang berasal dari 4 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. The Citizen masih unggul selisih gol dari Arsenal yang berhasil meraih kemenangan atas Leicester City dan mempunyai jumlah poin yang sama. Namun demikian, kemenangan yang berhasil diraih oleh Liverpool atas Wolverhampton Wanderers membuat skuad asuhan Pep Guardiola harus rela tergeser dari puncak klasemen. Dengan kemenangan atas Wolverhampton Wanderers itu, Liverpool kini telah mengoleksi 15 poin dari 6 pertandingan, yang membuat tim asuhan Arne Slot itu berada di puncak klasemen sementara Premier League musim ini. Bukan hanya Liverpool, Aston Villa juga berpotensi untuk membuat Manchester City kembali turun peringkat. Jika Aston Villa berhasil meraih kemenangan atas Ipswich Town nanti, Ollie Watkins dan kawan-kawan juga akan mengoleksi 15 poin yang membuat mereka akan melangkahi Manchester City dan Arsenal di papan klasemen. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Manchester City akan terus menjalani kesulitan di Premier League musim ini? Atau Pep Guardiola akan menemukan taktik baru untuk mengatasi absennya Rodri? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.